Sahabat usia Mas, kita semua tahu bahwa pemerintahan baru yang dipegang kendalinya oleh Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini taruhlah baru belum sampai 4 bulan. Tapi goncangan sudah cukup banyak dan ini membuat rakyat memperhatikan kepemimpinan Presiden Prabowo. Apakah dia termasuk orang yang bisa memecahkan masalah? Apakah dia termasuk orang yang berani? Apakah ia termasuk orang yang tegas dalam mengatasi masalah? Dan mencari solusinya yang terbaik. Nah, kalau kita perhatikan selama ini atau akhir-akhir ini banyak sekali goncangan-goncangan yang menerpa angin kepemimpinan Prabowo di Republik Indonesia ini. Apa saja itu? Yang pertama kali yaitu masalah pagar laut. Ya, pagar laut itu pertama kali dianggap sebagai hal yang seperti mistik gitu loh, seperti mistis, tidak ada yang tahu siapa-siapa yang membuat. Itulah keanehan yang pertama. Ya, baru setelah ada orang yang berani bicara, akhirnya dari pihak pemerintah mulai satu persatu berani ngomong, berani berbicara. Dan begitu ketemu pagar laut yang ada di wilayah pantai utara Bekasi, di pantai utara Tangerang itu muncullah kasus-kasus yang masih serupa dengan itu, yaitu ada di Bekasi, ada di Jawa Timur, dan mungkin ada di tempat yang lain. Nah, ini semua mempertunjukkan bahwa Presiden juga turun tangan, ya, ambil sikap, langsung beri perintah. Karena tidak ada yang mau mengakui kan waktu itu, langsung perintahnya beri garis polisi, cabut pagar-pagar laut itu. Nah, tapi begitu mulai terbongkar siapa-siapa pemiliknya, tiba-tiba kantor miliknya Kementerian ATR itu, ya, tentang perumahan, ya, kebakaran. Akhirnya apa? Ini juga menjadi sebuah pertanda lagi, ya, pertanda apakah berkas-berkas yang ada di dalam dokumen tentang pagar laut atau tanah yang bersertifikat, baik itu yang HGB maupun HM itu hak milik, bisa terlacak atau tidak. Nah, ini merupakan bagian tersendiri tentang penanganan, ya, kasusnya. Lalu yang kedua yang juga menghebohkan, dan ini terjadi dalam sejarah Indonesia juga. Apa itu? Netizen tahu, netizen? Oke ya, pasti tahu, yaitu gas atau LPG 3 kg yang menghilang dengan mendadak. Dalam satu hari, masyarakat, rakyat harus berbaris, harus antri panjang untuk mendapatkan LPG 3 kg itu. Nah, padahal itu memang ditujukan untuk masyarakat miskin. Tapi faktanya ya banyak sekali orang-orang yang kategori tidak miskin ambil bagian untuk mendapatkan gas melon LPG 3 kg itu. Nah, dari situ karena masyarakat menjadi susah untuk mendapatkan LPG, Presiden pun turun tangan, ya, supaya warung-warung boleh berjualan, ya. Dan itu hanya dalam waktu 1 hari. Karena keputusan itu memang cukup menghebohkan masyarakat. Ya, tiba-tiba warung nggak boleh berjualan. Ya, dan itu banyak terjadi masyarakat, khususnya di daerah Jakarta itu. Terasa sekali untuk mendapatkan gas LPG. Nah, itu tantangannya.
Dan Pak Prabowo menunjukkan sikap yang tegas dan dapat mengatasi tentang ketiadaan gas LPG 3 kilogram itu. Nah, ini ujian yang kedua. Jadi ujian itu terus-menerus bisa diatasi oleh Pak Prabowo. Dan yang ketiga, ini beberapa hari yang lalu Pak Prabowo kan pidato di Harlah NU 102. Tidak lama kemudian hadir di apa namanya ya, yang khusus NU tapi ibu-ibu saja. Apa ya namanya itu ya? Muslimat NU. Muslimat NU. Nah, itu wah luar biasa sekali pidatonya. Apa? Coba. Kan ada banyak sekali, hampir sama dengan yang ada di pidato di Harlah NU 102. Tapi ada satu pembeda yang membuat rakyat dan membuat khususnya saya atau mungkin yang lain itu menjadi bertanya-tanya, yaitu adanya raja kecil. Luar biasa ya, di masa pemerintahan ini raja kecil, dan itu dikemukakan oleh presiden dalam pidato, dalam arahan kepada Muslimat NU. Dan sampai sekarang sebetulnya tidak tahu siapa yang dimaksud dengan raja kecil ini, karena dia hanya memberitahu, maksudnya saya, Pak Presiden hanya memberitahu itu ada di dalam birokrasi. Nah, kalau ada di dalam birokrasi kan berarti ya ada dalam urutan. Presiden pasti tidak, karena presiden yang menyatakan. Yang kedua, itu wakil presiden. Yang ketiga, para koordinator, ya, Menko itu, menteri koordinator. Yang keempat, para menteri. Yang kelima, bisa juga para wamennya, wakil menterinya. Juga bisa para kepala-kepala badan, ya, yang jumlahnya ada cukup lumayan banyak itu. Ya, kalau yang gubernur kan boleh dikatakan saat ini belum ada gubernur, masih para PJ-PJ, pejabat-pejabat gubernur. Jadi ada pada birokrasi itu menurut saya. Nah, siapa ini yang belum jelas. Saya masih menerka-nerka apakah raja kecil ini orang-orang yang kemarin boleh dikatakan mengganggu, karena Bapak Presiden ini kan menyatakan orangnya ini kebal hukum. Nah, kalau kebal hukum kan berarti satu, berarti mereka betul-betul ada dalam lingkup birokrasi itu sendiri. Ya. Nah, ini memang dengan sengaja tidak dibuka, ya. Tapi yang jelas Pak Presiden tahu siapa yang dimaksud dengan raja kecil ini. Apakah yang mengganggu, apakah orang-orang yang kelihatannya diam-diam saja, tidak ada aktivitas, itulah yang bisa mengganggu. Jadi sekali lagi tentang problema Presiden Prabowo selama 4 bulan ini boleh dikatakan ada gelombang yang mengganggu ke keberadaan Presiden dalam memimpin bangsa dan rakyat Indonesia ini. Yang pertama tadi tentang pagar laut yang belum selesai sampai hari ini. Ya, soal pagar laut itu siapa-siapa, apakah itu melalui jalan yang benar, apakah itu melalui jalan yang tidak baik, ya, itu belum diketahui sampai saat ini. Padahal mestinya Pak Prabowo dengan tegas menyatakan itu perlu dibongkar. Ya, tapi ya untuk membongkar memang masih tidak mudah. Yang kedua yaitu tentang LPG. Yang LPG ini juga masalahnya sebetulnya sudah tegas, ambil sikap sendiri. Tapi saya dengar-dengar itu juga boleh dikatakan instruksi dari pihak yang lain. Pihak yang lain ya pasti suatu saat akan ketemulah siapa yang memberi instruksi itu. Nah, tentang yang ketiga tentang raja kecil, ya kalau raja kecil kemarin sebelum raja kecil ada raja Jawa, sekarang ada raja kecil. Nggak tahu ke depan ada raja apa lagi. Ya, jadi inilah ujian Presiden Prabowo dalam menjalankan tugas kepemimpinannya untuk mewujudkan
rakyat yang sejahtera itu banyak goncangan, banyak gangguan. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan untuk kita diskusikan. Salam hangat untuk Nisisten dari Sahabat Usia Emas. Bye-bye.